ada 40 juta masyarakat yang sekarang ada dalam posisi kita juga. Iya, iya. Nah, mereka ini kan harus menjadi partner kita juga nih. Iya. Setuju. Jadi jangan terus kita sur sendiri, maksudnya ini mereka itu. Dan mereka mempunyai sumber daya yang luar biasa dahsyatnya. Itu yang saya bilang dengan komunikasi politik itu. Iya. Cuman saya setuju sama Refli dalam satu, orang-orang tertentu itu udah no point to return. Nah, itu. No point to return. Karena dia menjadi tonggak gitu loh. Iya. Kalau kemudian tonggaknya ngoleng-ngoleng gitu, selesai. Nah, gerakan yang tadi ketiga itu Bang, social entrepreneurship, social business atau macam-macam seperti itu menjadi sesuatu karena apa? Itu yang akan melawan gentong-gentong babi itu. Iya. Oke, itu posisi moral. Ya. Tapi kemudian kan bukan hanya sekedar itu, Bos. I know. Kalau saya sebenarnya ada agenda lagi. Agendanya adalah tadi itu. Ada 40 juta masyarakat yang sekarang ada dalam posisi kita juga. Iya, iya. Nah, mereka ini kan harus menjadi partner kita juga nih. Iya. Setuju. Jadi jangan terus kita sur sendiri, maksudnya ini mereka itu. Dan mereka mempunyai sumber daya yang luar biasa dahsyatnya. Setuju. Knowledge, jaringan, keberanian mungkin. Nah, jadi artinya ada tugas. Sekarang ini kita nih oposisi loyalnya ini tidak sungguh-sungguh dibikin barisannya dan terkonsolidasi gitu. Nah, bagian Tapi itu jangan begitu, Mas Bebe. Itu yang akan saya pikirkan dan mau kerjakan. itu sebabnya channel setelah saya dapatkan barisan itu, nanti saya serahkan Mas Bebe. Enggak, saya mau mulai dan gini. Iya. Channel ini menjadi penting. Ya, Dan iya. nggak bisa rutin tidak hadir, mesti rutin Iya. hadir. Rutin hadir. Jangan Ada sampai, tidak hadir juga bisa rutin. Jadi gini Mas Bibi. jangan sampai kemudian hanya ini edisi terakhir. Jadi gini Mas. Ini menyentil saya, menjewer telinga saya banget nih. Jadi gini, pengalaman saya di pergerakan ya dari 2015 ya, mulai masih sama dengan Habib Rizik, mempermasalahkan kasusnya Ahok di MK, di KPK, bla 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 sampai 2017 2019. Yang namanya gerakan tuh nggak bisa terus instan. Seperti kita mau ada acara event sebuah band. Enggak, itu saya tuh minimal 5-6 kali mengundang ormas-ormas. Kita konsolidasi, kita sosialisasikan agendanya apa. Ini sudah kita tawarkan kemarin. Berani enggak paslon duduk di samping saya, kita konferensi pers. Kalau itu enggak ya, masa ya hari bergantian, yang kemarin datang yang ABC, yang besok datang CDE. Ya jadi enggak bakal mas. Dan selalu diberikan informasi ini ada 8 hakim, insya Allah yang ini dulu nolak, yang ini begini, jadi kayak ada harapan-harapan palsu. Kasihan masa ini. Nah, jadi nggak bisa. Makanya saya setuju si 40 juta ini akan melihat siapa figur nanti yang ada duduk di barisan terdepan. Setuju. Gitu. Nah, agenda yang kedua itu Bang, setelah tahu itu ya, adalah yang kedua gini. Kita ini kadang-kadang mau menyeragamkan, Bos. Padahal 40 juta itu tidak seragam itu. Orang pandangannya beda. Nah, mampukah kita membangun heterogenitas tapi kemudian dengan komunikasi politik? Oke, ini tujuan kita sama loh. Nah, orang yang punya kemampuan paling gampangnya Mas Bebe mengatakan tiba-tiba di antara 40 juta itu ada gabung dengan pemerintahan. Bagaimana sikap kita kan begitu kan? Jadi komunikasi politiknya kan mereka mempunyai argumen, mempunyai alasan itu, jangan kemudian lu udah jadi kafir lu. Nggak masuk. Nah, jangan saling mengkafirkan dalam politik. Jadi kemampuan mengelola soliditas dengan berbagai kertas sambal aja. Nanti kita adjustment. Jadi from the beginning kita harus kasih yang namanya statement keras, ya kan? Tapi realitas politik selalu menemukan jalannya kan. Nah, itulah yang kita adjustment nanti. Itu yang saya bilang dengan komunikasi politik itu. Cuman saya setuju sama Refli dalam satu, orang-orang tertentu itu udah no point to return. Nah, itu no point to return. Karena dia menjadi
tonggak gitu loh. Iya. Kalau kemudian tonggaknya ngoleng-ngoleng gitu, selesai. Let's say gini lah, paling gampang. Anies itu kartu mati, bukan kartu mati. Tidak harga mati, bukan kartu mati. Harga mati tidak boleh gabung. Benar nggak, Mas BW? Ya kan? BW tidak boleh gabung, harga mati juga. Syekh Yusuf mau harga mati atau mau harga separuh? Refli Harun nggak boleh harga mati juga, nggak apa-apa. Yang sudah cadas tuh harga mati. Harga mati. Jangan tiba-tiba pas pengumuman adalah melipir di pinggir. Kalau BW itu temannya Refli, jadi dia ya akan mengelola, membantu Refli gitu-gitu. Jadi gini, yang paling lucu saya gimana kalau misalnya Pak Prabowo bagus di tengah jalan, lalu dia menawarkan kepada RH, dia bilang mau nggak gabung, kan kami udah bener bagus. Saya bilang begini, Pak Prabowo, kan di Bapak kan ada Yusril Iza Mahendra, Pak, itu jauh lebih senior dari saya. Artinya kita kan tidak terkena kewajiban fardu kifayah. Kan banyak. Tapi kan legitimasinya beda, Bos. Iya, tapi kan dia yang beda capek, dong. dia yang capek. Refli Harun mau Dia bersama capek. saya Nah, itu beda. BW misalnya tiba-tiba dilamar jadi jaksa agung. Kita kan bilang, Pak, itu ada yang lebih ngebet, Pak, ada Auto Hasibuan. Jadi kasihkanlah dia kesempatan. Jadi syarat kedua tuh sebenarnya yang tadi bilang komunikasi politik, Bang. Jadi seorang leaders yang bagus itu dia punya kemampuan, bukan sekedar kemampuan bercerita atau membangun narasi, tapi kemampuan komunikasi politik tuh artinya datang dan kemudian diskusi intensif gitu. Ini yang bukan sekedar orasi ya, bukan. Ini yang saya bilang dengan komunikasi politik tuh kayak begitu tuh. Jadi beyond orasi. Iya. Itu yang diperlukan. Dan harus kita ciptakan seleksi alam bahwa orang-orang politik yang ada sekarang yang mendukung 02 di mata saya itu bukan orang-orang politik, pedagang. Nah, kalau itu yang mau dicontoh oleh rakyat, ya kasihan. Makanya kita yang mampu, kita tunjukkan bagaimana pola yang kita. Ya. Iya. Nah, yang ketiga yang menurut saya ini juga jadi penting selain komunikasi politik. Selalu saja ada problem ketika konsolidasi dilakukan, tiba-tiba bensin habis. Energi. Jadi artinya kita juga harus melakukan yang disebut dengan political entrepreneurship yang basisnya sosial gitu loh. Jadi bukan social entrepreneurship. Ya, kayak gitu, Bang. Jadi itu nih harus mulai. Kalau nggak begitu nanti tiba-tiba wah, gue sulit nih, gue nggak bisa ini nih, keluar gue repot nih. Jadi kita harus mulai mencari itu. Bahkan mungkin ini juga jadi pekerjaan kita nih, Bang Yusuf nih, untuk mulai memikirkan yang kayak gitu. Itu cocok dengan kemarin saya mengundang seorang pendiri, saya sebut nggak mereknya ya, gede banget ininya. Sebut dong. Tokped, pendiri Tokopedia. Tokopedia, iya. Leon di kita. Leon, Dia cerita tentang 3 kemungkinan itu: gabung dengan pemerintahan, kemudian di luar pemerintahan, dan ini marketplace untuk social entrepreneurship. Dia bilang walaupun kita di luar pemerintahan misalnya, tetap bisa kita untuk menggerakkan ekonomi rakyat itu sehingga nanti rakyat atau masyarakat itu tidak gampang belok karena dia ketahanan ekonominya, basic need-nya itu kan seperti kata Fit Adrison kan, rakyat miskin tuh mudah sekali disogok oleh bansos dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu saya tertarik tuh apa yang dilakukan Joko Karyan. Bagaimana dia melakukan enforcement di masyarakat sekitarnya sehingga masyarakat itu nggak silau dengan 1-2 kali bansos, karena bansos dari masjid itu jauh lebih dahsyat. 365 hari dalam setahun. Makanya dia lebih bisa menghidupi, bahkan dia bisa mengirimkan 3 bus dari Joko Karyan secara terang-terangan untuk berunjuk rasa. Kayak ini kan, ini minuman ini kan menjadi keren nih. Iya. Kenapa ini dipajang di sini? Kan ada social entrepreneurship-nya nih, Bos. Iya. Gitu ya, Bang. Namanya pun amali. Amal itu amalku. Oh, Jadi siapa yang membeli ya berikut beramal, karena duitnya 1 rupiah pun untuk masjid. kalau ditambah anak saya Amalia gitu. Amalia. Nah, gerakan yang tadi ketiga itu, Bang, social entrepreneurship, social business atau macam-macam seperti itu menjadi sesuatu karena apa? Itu yang akan melawan gentong-gentong babi itu. Iya. Dia bilang begini, yang Joko Karyan itu, coba misalnya kalau kita misalnya basis masjid misalnya atau tempat ibadah lainnya, itu menjadi basis gerakan sosial tapi dalam pengertian yang
pemberdayaan masyarakat, pemakmuran masyarakat, maka bisa dibayangkan tuh kalau kita punya keinginan goyang-goyang pemerintah, apa jumlah masjid di Republik ini? 800.000. 800.000. Udahlah kita sama kayak jumlah itu di bawah DKM. jumlah TPS. Iya, di bawah Dewan masjid. TPS. Iya. Kenapa TPS nggak di masjid 800.000. aja kalau gitu? Iya. Jadi, misalnya dari 800.000, 100.000 saja yang mengirimkan satu bus, ya kan? Satu bus untuk melakukan aksi unjuk rasa. Satu bus itu isinya 40 orang. 40 kali 100.000 berapa? 40 kali 100.000 berapa? 40 kali 100.000. Iya. 40 kali 100, 4 juta. 4 juta. Bayangkan, mati kelepek-kelepek semuanya. Kalau nggak direkrut. Hah? Kalau nggak direkrut. Maksudnya kalau kita bicara enforcement, Iya. tempat Pemberdayaan. ibadah, Karena pernah punya pemberdayaan. pengalaman, ada satu masjid yang punya keterpanggilan sampai membeli mobil, membuat mobil komando yang selalu ikut aksi bersama pengurus-pengurusnya, sekarang kerekrut masuk ke satu partai. Nah, tapi selain tadi masyarakat bawah yang miskin itu memang ada, kita harus ini nih keimanan dan keumatan ini kan harus dijaga. Harus kita bangun. Jangan sampai kita orang bina. itu, saya Mas Bewi ini ya, yang namanya 01 tuh lawyernya kaya-kaya semua. Iya. Kenapa saya bilang kaya-kaya? 02 keluar dari mana? Hinap di Grand Hyatt 1 bulan. Grand Hyatt 1 bulan. 03 dari mana bang? Nginap di Mandarin Hotel selama proses persidangan. 01 itu paling kaya, datang dari rumah masing-masing. Kan kita kaya berarti. Nggak perlu kita difasilitasi. Bener nggak? Berarti mereka belum tentu punya rumah kan? Jangan rumahnya jauh-jauh. Independen, mandiri. Ini kayaknya main-main, tapi itu penting. Artinya kita tidak silau dengan tawaran-tawaran seperti itu. Karena tanpa yang begini-begini pun, ya kan? Kita bisa tetap independen. Makanya orang tanya, wah hebat ini Pak Anies ini. Gimana katanya? Tidak mengeluarkan sepeser pun, tapi bisa meng-hire lawyer yang bukan kaleng-kaleng seperti BW. Wah, gila kan? Bayangkan, bukan karena beliau berharga murah, karena tak ternilai. Betul. Iya kan? Betul. Kalau dia dihargai, malah kita nggak bisa apa-apa, nggak bangga kita. Saya kalau sama beliau nggak berani meng-hire. Makanya Konsultasi aja. iya. Karena konsultasi pasti nggak bayar saya.